stroberi tuh ini ribet, pakainya ini pakai rasa buah aja mas. Ini lumayan banyak warnanya, pakainya kan bisa ngejar-ngejar kayak gini. Oh itu pemanis buatan. Buat campuran ini mas? Sampai nggak usah nanya-nanya terus, tanyain aja masalah sirup ke saya. Tapi non-food grade itu mengandung logam berat. Karsinogenik ini maksudnya bisa menimbulkan kanker. Wih, cerah bener nih hari. Enaknya nih jalan-jalan, bos. Nah, penyakitnya kalau udah jalan main jauh, haus pastinya. Oh, ada minuman yang warnanya menggiurkan dan bikin tenggorokan minta dipuasin nih. Semangkok es campur yang diguyur sirup kental manis macam ini bikin beban hidup berasa ambrol seketika, cuy. Tapi ngemeng-ngemeng gak bisa sembarang ngembat minuman ternyata. Soalnya nih, ada yang bisikin kita seputar produksi sirup abal-abal. Emang ada apa? Kuilah, langsung kita samperin aja tempat yang diduga jualan sirup abal-abal. Abang. Siapa? Ijo. Dikirim berarti Pak biasanya? Dikirim dari pagi. Oh. Tiap hari Sabtu ngirimnya. Tiap hari Sabtu? Tiap hari Sabtu ngirim gitu. Enak mas, buku sirupnya enak. Bisa ngirim. Enak ya? Tapi campur air juga tuh Bu? Iya, kasih air. Iya, kayak sirup biasa ya? Iya, kasih air. Kasih es batu, kasih air. Nah. Sirup sebotol 7.000. Murah juga ya. Emang masih ada ya sirup yang harganya 7 ribuan? Jadi penasaran itu sirup pakai bahan apaan bisa semurah itu? Guys, ikutin terus ya penelusuran tim Busi. Jangan sampai berkedip nontonnya. Yuk dilanjut pantengin sirup manis di bibir, hancur di badan. Lain kali kita mau cek-cek ombak lagi. Mana tahu ada lapak lain yang jualan sirup pakai harga miring. Nah, cuma waktu papasan tadi, ada orang bawa sesuatu di kantong kresek yang bikin kami ngendus hal yang gak beres. Bawa apa itu mas? Bawa minuman. Minuman apa itu mas? Sirup. Itu jual mas? Iya dijual. Ini saya mau nganterin ke langganan-langganan. Ada rasa apa mas? Ini rasa mangga sama stroberi. Coba lihat yang stroberinya. Ini rasa apa mas? Stroberi itu. Dijual berapa kayak gini mas? 8.000. Satu botol? Iya, betul. Bisa pesan dari rumah? Iya, bisa. Nanti sampein ke rumah aja. Mau pesan berapa juga ada. Oh, sampein setiap hari bikin? Iya, tiap hari bikin kan. Duh, kabar baik nih. Kita punya akses masuk untuk lihat prosesnya. Sebelum masuk lebih jauh, bandingin dulu nih antara sirup dengan harga di bawah 10.000 dengan sirup di atas 20.000. Pengemasan dan tampilan luar kalau dilihat sepintas sih 11-12 alias nyaris nggak kelihatan bedanya. Tapi waktu dituang ke dalam gelas mulai kelihatan bedanya. Sirup yang dibeli dari pedagang sebelumnya cenderung encer, sementara sirup olahan pabrikan justru lebih kental. Tapi perlu dicatat ya, perbandingan ini hanya sebatas tampilan fisik aja, tidak mengarah pada kesimpulan apapun soal layak atau enggaknya sirup ini buat dikonsumsi. Oke lah, biar nggak kesuwen, kami langsung satset ke tempat produksi si penjual sirup kemarin. Ngintip nih kita dari jauh, si bapak mulai sibuk, mau bikin sirup kali ya. Kalau dilihat nih nggak pakai ngedip, tuh botol kotor kayaknya botol sirup bekas deh.
Dan yang bikin kita nganga, itu botol dibersihinnya cuma bagian luarnya aja. Dalamnya cuma secelup 2 celup air doang. Kagak pakai sabun, kagak pakai apa-apa dalamnya. Padahal mah dari tadi aneh mantau di mari. Wah, hampir kelewatan proses bikinnya. Tuh si bapak mulai ngegodok air gula. Gula yang dimasukin kok cuma sebungkus doang ya? Padahal pancinya main gede. Tunggu bentar, bungkusan apa lagi tuh yang ikut nyebur ke panci? Jumlahnya lumayan banyak lagi. Kalau modelnya gini, mesti dideketin nih, biar kepergok nih bapak masukin apaan. Belum jadi ya mas ya? Belum, baru tahap ini awal perebusan gula. Ini juga masih jatuh-jatuh perut nih. Nah ini rencana buat pesanan saya nih mas. Ya pesanan sampean juga, pesanan orang lain juga. Kalau ini rencana mau bikin yang apa mas? Ini rasa strawberry kalau yang ini mas. Ini kalau begini mesti diaduk-aduk terus berarti ya mas ya? Iya mas, kalau nggak diaduk-aduk nantinya ini gosong dan terus mengental kayak karamel gosong kan nggak bagus mas. Kalau sirup kan kudu ini kental doang gitu, udah gosong gitu. Berapa lama biasanya kayak gitu mas? Kalau kayak gini 1 jaman lah mas. Lama ya mas ya? Iya lumayan lama kalau bikin sirup kayak gini mas. Jadi kalau bikin sirup kayak gini biasanya gulanya berapa banyak mas? Kalau bikin sirup biasanya sih butuh gula banyak mas. Saya juga kan biasa ini kalau satu panci kayak gini nih, ya kan saya butuh gula tuh 7 kilo 8 kilo mas. Banyak juga ya mas ya? Iya, kan namanya juga sirup harus manis mas. Makanya saya ngasih gulanya tuh banyak. Hah? Nggak salah tuh gulanya sebanyak itu. Perasaan tadi pas dicemplungin ke panci, gulanya nggak sebanyak yang diomongin deh. Ya itu sih perasaan aneh bang. Ini apa lagi mas? Nah ini nih yang bikin enak sirup ini nih mas. Rasa buah kalau ini nih mas. Buah apa ini mas? Ini rasa buah strawberry. Oh memang harus pakai ini ya mas ya? Iya. Kalau sirup nggak ada buahnya nanti kan ini nggak ada rasa buahnya mas. Tapi nggak ini mas, nggak pakai buah stroberinya langsung ya? Kalau pakai buah strawberry tuh ini ribet jatuh, terus nantinya kan ini keruh juga, kotor juga mas. Harus satu panci kayak gini, saya biasanya 2 kayak gini mas, biar mantap rasanya mas. Terus rasa bau buahnya tuh mas, pasti lebih enak kalau ini. Jujur sih, penasaran banget sama bungkusan misterius yang kompakan masuk panci bareng gula. Nah ini apa ini mas? Oh itu pemanis buatan. Ini buat campuran ini mas, sirup mas? Ya enggak lah, ngaco aja sampean. Saya nggak pernah bikin sirup pakai bahan yang kayak gitu. Oh saya pikir ini buat campurannya itu, sirup mas? Enggak, kalau saya kan ini bikin sirup kan nggak pernah pakai bahan yang kayak gitu. Murni 100% gula asli. Jadi nggak pakai ini pemanis buatan ini mas? Enggak. Nanti kan ini kalau misalkan pakai pemanis buatan kayak gitu rasa sirupnya nggak enak, terus ada rasa pahitnya juga. Terus buat ininya konsumennya kan nanti ini tenggorokannya ini sakit. Makanya saya nggak berani pakai bahan yang kayak gitu mas. Buju buneng bang, lu kayak ngebohongin anak kecil aja. Jelas-jelas tadi aneh lihat itu barang ikut nyebur ke racikan sirup ente. Ngeles aja lo bang kayak bajai. Pas dibaca lebih detail, pemanis buatan ini nggak ada unsur gulanya sama sekali loh guys. Rasa manisnya pun aja gile, 45 kali gula normal bro. Terus ini nih yang bikin worry. Pemanis buatan ternyata tidak boleh dikonsumsi untuk anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Wah gawat dong. Terus gimana kelanjutan racikan sirup ini? Udah ada kalimat warning di pembungkus pemanis buatan. Nggak disaranin buat anak-anak kecil dan wanita hamil.
Waduh, tapi ini malah masuk adonan sirup dan jumlahnya banyak banget. Gimana dong ini? Mas, ini tadi rasa apa, Mas? Rasa strawberry. Tapi kok warnanya masih coklat kayak gini, Mas? Iya, kan saya udah ngomong dari awal sampean gitu, bahwa bikin proses sirup tuh nggak cepat, butuh waktu lama. Makanya sampean nggak usah nanya-nanya terus. Serahin aja kalau masalah sirup ke saya, pasti beres, Mas. Saya kan usaha ini sirup kan nggak setahun 2 tahun nih. Ini kan jam waktunya makan siang nih. Daripada Masnya nunggu di sini terus gitu ya kan, bikin bisnis saya gitu. Masnya udah keluar aja cari makan dulu gitu. Nanti udah jadi saya telepon. Ya wis, biar nggak gagal total, mending ambil jalan aman. Apalagi ya surprise-nya abis ini. Oh, pakai botol bekas berarti ya, ini ya? Iya, tapi udah dicuci sama orangnya terus dicuci lagi di sini. Ini bisa menimbulkan cancer. Nggak mau hilang momen, pantau dari jauh masih jadi SOP kami. Apaan lagi tuh yang dituang ke racikan sirupnya? Wih, sirup yang lagi direbus ini tiba-tiba berubah warna jadi merah pekat. Jangan sampai aja berubah-ubah warna terus. Ini sirup apa bunglon sih? Ah, itu tadi nggak taunya proses akhir di pembuatan sirup. Pewarnaan, guys. Naga-naganya sih mau bikin sirup part 2. Resep yang sama, sebungkus gula pasir dan beberapa pemanis buatan direbus jadi satu. Perasa buah juga menyemarakan resep itu. Warna yang dipilih kali ini kuning. Jadi ingat, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Balonku kali ah. Varian rasa lain kali ya yang dia buat. Sekarang tinggal ngemas dalam botol. Coba kita merapat lebih dekat. Rasa apa, Mas? Ini yang tadi rasa strawberry. Tuh, lihat tuh. Warnanya juga bagus kan, ngejreng. Makanya sampai nggak usah ragu. Tinggal tahu jadi, tahu beres, udah. Iya ya, beda ya. Kayak yang tadi ya warnanya ya. Awalnya kan sebenarnya coklat ya, Mas ya? Iya, itu kan belum jadi. Kalau ini yang udah jadi kan warnanya ngejreng banget. Biar menarik ininya. Tempat ini bisa berapa potong, Mas? Bisa lebih dari 20. Banyak juga ya, Mas ya? Lumayan banyak. Ini yang rasa apa nih, Mas? Ini yang rasa mangga. Warnanya pekat juga ya, Mas ya? Iya, kayak tadi yang merah itu. Kecil juga warnanya. Ini kalau kayak gini pakainya pewarna apa, Mas? Kalau ini ya pewarna makanan lah. Ini lumayan banyak warnanya. Makanya kan bisa ngejreng sampai kayak gini nih. Ini botolnya udah dicuci, Mas? Udah. Udah bersih semua ini. Kenapa? Udah bersih semua botolnya. Beli botol gimana ini, Mas? Pokoknya ada yang nganterin. Oh, ada yang jual juga ya ini ya? Botol-botol gitu ya, Mas ya? Baru. Buka. Tadi kan udah bersih. Tadi cuci lagi sama saya. Oh, pakai botol bekas berarti ya ini ya? Iya, tapi udah dicuci sama orangnya terus dicuci lagi di sini ya sama saya.
Itu tutup botol ngapa ditaruh di lantai tanpa alas sama sekali sih bang? Si abang jorok. Kalau lihat kondisi botol yang belum diisi sirup, sampai nggak yakin kalau ini bener-bener udah dicuci bersih. Bagian luarnya sih oke, tapi bagian dalamnya, speechless deh. Apalagi lihat kondisi dalam botol yang masih ada bercak-bercak nggak jelas gini. Satu lagi nih yang bikin kami salfok alias salah fokus. Jangan lihat label merek yang lagi ditempel ya, tapi lihat tuh tangannya. Pewarna sirupnya nempel kayak pakai lem pipa di kulitnya. Itu baru di kulit, gimana kalau di lambung, di usus? Nyeremin deh. Pasti jadi tanya kan, bahaya nggak minuman kayak gini terserap tubuh? Sakarin ini batasannya itu 80 sampai 5.000 mg per kilogram produk. Begitu. Jadi dalam produknya situ ada batasannya juga ya. Sehingga kalau misalnya lebih dari itu tentu saja nanti dikhawatirkan sudah berdampak buruk pada kesehatan. Gula-gula buatan ini kan tetap oleh tubuh harus dimetabolisme, harus istilah kedokteran disekresikan, diekskresi, dikeluarkan dari tubuh, tentu saja melalui sistem pengeluaran yang pada umumnya adalah ginjal. Sehingga kalau jumlahnya berlebih dikhawatirkan beban ginjalnya kan juga berlebih gitu ya. Lalu kalau misalnya makin berlanjut lagi terjadi gagal ginjal yang pada tahap yang parah, bahkan cairan dalam tubuh kita yang harusnya keluar berupa urin gitu ya, berupa kencing, bisa terjadi gangguan juga begitu. Tapi non food grade itu mengandung logam berat. Itu yang berbahaya, itu memang tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Penelitian-penelitian yang ada itu meneliti ternyata zat pewarna ini ada sisanya di kandung empedu. Masalahnya ada zat-zat berbahaya yang tertinggal yaitu logam berat. Nah, logam berat ini dikhawatirkan bisa menimbulkan sesuatu yang disebut karsinogenik ya sifatnya ini. Karsinogenik ini maksudnya bisa menimbulkan kanker. Negatif side mah cuma berlaku buat sirup abal-abal aja loh ya. Jangan digeneralisir, ini oknum namanya. Yang jujur dan berkualitas banyak bos. Produk sirup dengan nama brand Michiko ini salah satu usaha rumahan yang konsisten jualan kualitas sirup yang bermutu sejak 14 tahun lalu. Mangga Gedong, salah satu bahan dasar sirup, dipilih yang fresh. Bahkan untuk pemanis utamanya, Uun Uneri konsisten menggunakan 100% gula murni, diolah homemade untuk menjaga cita rasa produk sirup yang dibuatnya. Beberapa produk unggulan seperti sirup rosella, mangga gedong, dan pisang susu diproduksi dengan sistem made by order, biar kualitas terbaik yang sampai ke tangan konsumen. Proses-proses pembuatan sirup kami ini memang beneran masih bukan industri ya, masih homemade. Jadi memang di prosesnya juga dengan teknologinya teknologi rumah tangga gitu loh. Karena sempat saya waktu itu beralih ke teknologi yang lebih besar, tetapi hasil akhirnya itu nggak sama karena yang kita olah ini benar-benar bahan alami. Jadi ketika saya mengolah 10 liter dengan 50 liter sekaligus, begitu hasil akhirnya tuh beda gitu. Rasa buahnya hilang, aroma dan lain sebagainya. Kalau dari bahan, terus terang aja kita kalau bahan pertama dari mangga gedong ya. Mangga gedong itu kita kerjasama dengan langsung petaninya. Dan mangga gedong ini tidak asal ngambil, karena harus ada tingkat kematangan yang standar. Dia kalau misalnya kurang matang juga warnanya jelek, rasanya asem. Jadi benar-benar harus mangga yang kualitas matang.
Rosella juga sama. Rosella kita benar-benar dari bunganya yang tuanya Rosella, karena kuntum bunga Rosella tuh kalau dia belum mekar banget, belum kualitasnya tuh belum nggak pas, itu bisa warna merah, nanti diseduhnya juga kurang merah. Ya kita dengan gulanya gula murni tanpa ada pemanis buatan, dan saya berani itu karena ada sertifikasinya juga yang dikeluarkan dari Balai Besar. Tanpa sepengetahuan saya ambil sampling di pasaran, dilaporkan ke dinas sini ya, dinas tempat, bahwa ini loh produk-produk yang dia ambil sampling, dan alhamdulillah produk saya, produk Michiko yang disampling ini tidak mengandung pemanis buatan. Bisnis itu kan bukan tentang keuntungan aja ya. Tapi kalau saya sih dalam berbisnis itu kira-kira memberikan manfaat juga sih, apa sih. Jadi pengennya saya sih menyajikan ke konsumen itu benar-benar yang memang saya sendiri juga konsumsi, saya minum juga nggak khawatir, anak-anak saya mungkin dan lain, mungkin sama, mereka bisa menikmati dengan yang saya juga bisa nikmati gitu. Ya ada rupa, ada harga ya guys. Benar-benar perlu diwaspadai sirup model begini. Efeknya buat kesehatan tuh pastinya ngerugin banget. Jadi rumusnya kalau mau sehat, penting buat milih sirup dengan kualitas yang gak abal-abal. Ente semua pasti udah tau lah cara milihnya. Well, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.